Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas materi tentang perpajakan di Indonesia. Nah, KD-nya adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Ya, pasti kemarin kita udah pernah bahas ya tentang APBN dan APBD. Dan ternyata porsi paling besar dari pendapatan baik di APBN maupun di APBD itu sumbernya dari pajak. Bahkan hampir 80% APBN, 80% sampai 90% itu sumbernya dari pajak. Luar biasa sebenarnya. Bayang kalau nggak ada pajak ya tentu APBN kita sumbernya dari mana gitu ya. Makanya kenapa perpajakan ini sangat penting untuk disampaikan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar ini diharapkan nanti siswa mampu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi sehingga nanti ada rasa ingin tahu dan bertanggung jawab bahwa pajak itu sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pembangunannya. Nah, peta konsepnya adalah nanti kita akan bahas pengertian pajak, kemudian peran pajak, fungsi pajak, kemudian manfaat pajak, pungutan resmi selain pajak, dan bagaimana perhitungan pajak di Indonesia ya. Nah, pertemuan pertama ini akan kita mulai dengan pengertian pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu mengatakan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, ciri-cirinya sesuai dengan pengertian yang ada di undang-undang ya. Yang pertama adalah dia iurannya bersifat wajib, kemudian memaksa ya, kemudian dipungut berdasarkan undang-undang. Setiap pajak ada undang-undangnya, jadi jangan mau bayar pajak kalau misalnya tidak ada dalam undang-undang. Kemudian yang keempat adalah tidak mendapat balas jasa. Beda halnya dengan iuran sampah misalnya. Ya, ketika kita bayar berarti sampah kita diambil oleh petugas pemungutan sampah ya, gitu. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum ya, bangun jalan, jembatan, fasilitas, semua sektor ya, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan lain sebagainya dibiayai dari pajak ya. Yang nanti pajak ini kemudian akan kumpulkan melalui APBN atau APBD ya. Nah, fungsi dan manfaat pajak. Fungsinya ada 4. Pertama, fungsi anggaran. Ya, ini pasti sebagai sumber pemasukan dana bagi negara ya, baik itu pajak daerah maupun pajak pemerintah pusat. Mengatur sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada kalanya pajak ini digunakan untuk tujuan tertentu. Stabilisasi sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi ya. Dan fungsi redistribusi sebagai sarana redistribusi pendapatan. Jadi dipungut kemudian digunakan lagi untuk subsidi ya, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah. Lalu manfaatnya ada banyak sekali ya. Sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung kita bisa tahu bahwa pajak itu digunakan untuk belanja pegawai, pembangunan sarana umum ya, pembiayaan alat keamanan negara, TNI Polri, kemudian subsidi, bayar utang juga ya, menyediakan fasilitas bantuan dan menciptakan proyek-proyek lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau nggak ada pajak justru pemerintah nanti pasti bingung, oh ini uangnya dari mana ya. Sementara program-program pemerintah itu ada banyak, terutama yang ada di dalam APBN maupun APBD. Tarif pajak. Nah, kalau bicara tarif ini secara teori sebenarnya ada 4 tarif yang kita kenal ya. Pertama, tarif pajak proporsional itu sebanding, kemudian tarif pajak tetap, tarif pajak degresi, dan tarif pajak progresif. Itu contohnya seperti ada di tabel. Kalau tetap itu misalnya materai 6.000. Nah, mau berapapun ininya transaksinya materinya 6.000 ya. Proporsional 10%. Contohnya misalnya PPN. Mau berapapun transaksinya pajak persentasenya tetap.
Degresif turun, semakin tinggi objek pajaknya ya, tagihan pajaknya semakin rendah. Kalau pajak progresif itu biasanya kebalikan dari degresif, semakin tinggi ya semakin tinggi juga pajaknya. Ya, contohnya misalnya pajak pendapatan, pajak penghasilan ya. Kalau pajak penghasilan itu kan kalau misalnya penghasilannya gede ya pajaknya juga persentasenya gede. Nanti kita akan bahas ya. Lalu apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Nah, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya itu bisa kita lihat dari dasar hukumnya. Kalau pajak ada undang-undang, kalau pungutan resmi itu ada peraturan pemerintah. Balas jasanya pajak langsung, pungutan pajak tidak langsung, sedangkan pungutan resmi itu sebagian besar itu secara langsung. Ya, contoh misalnya pembayaran PDAM, misalnya pembayaran listrik itu langsung. Objeknya umum kalau pajak ya, kalau resmi itu orang-orang tertentu saja. Jadi semua orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak maka dia wajib untuk membayar pajak. Tapi kalau pungutan resmi itu hanya orang-orang tertentu saja yang menikmati ya, yang menikmati pelayanan. Sifatnya pajak itu memaksa. Kalau pungutan resmi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sanksinya ada di undang-undang. Ya, kalau pungutan resmi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah apa sanksinya. Jatuh tempo setiap tahun pajak. Jadi sebenarnya pajak itu bisa dibayarkan per tahun ya. Kalau pungutan resmi itu sesuai dengan pemakaian. Ya, semakin banyak pemakaian, semakin sering digunakan, semakin sering kita bayar. Nah, secara teori asas pemungutan pajak menurut Adam Smith ya dalam bukunya The Wealth of Nation ya, dengan ajarannya The Fourth Maxim, asas pemungutan pajak itu ada 4. Asas equality, sama ya, semua orang sama, jadi wajib untuk bayar pajak. Certainty, pentingnya kepastian pemungutan pajak, maka harus ada undang-undang. Convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat, jadi tidak boleh tunda-tunda ya. Kalau ditunda nanti akan ada sanksi berupa denda biasanya. Kemudian ada juga asas ekonomik atau efisiensi. Jangan sampai pemungutan pajak ini biayanya lebih besar daripada pajak yang dipungut. Ya, harus hemat secara ekonomi. Ya, nanti pajak yang dipungut cuma 500.000, ongkos pemungutan pajaknya 1 juta, ya percuma. Ya. Kemudian jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, ada pajak yang sifatnya langsung, jadi langsung dibayar, kayak PPh, PBB, kendaraan itu langsung. Ada yang tidak langsung, contoh misalnya pajak penjualan, yang bayar itu adalah penjual, tapi secara tidak langsung, ya siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah konsumen. Begitupun PPN atau BEM dibebankan kepada konsumen, tapi dibayar oleh produsen. Berdasarkan objeknya, ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Kalau subjek itu berdasarkan orang, ya, contoh pajak penghasilan atau pajak kekayaan. Ada juga pajak objektif, ya, pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan siapa wajib pajaknya. Contoh misalnya PBB, itu yang dipajakin bumi dan bangunan ya, atau PPN. PPN itu kan yang dipajakin barangnya, sedangkan pajak penjualan barang mewah ya pasti kita ngelihat dari barang mewahnya ya. Nah, kemudian berdasarkan siapa yang memungut itu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat nanti masuknya ke APBN, kalau pajak daerah masuknya ke APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota ya. Contohnya ada PPh kalau pajak pusat ya, PPNBM, PBB. Nah, PBB ini sekarang sudah terbagi menjadi 2. Ada PBB untuk pemerintah pusat, ada PBB untuk desa dan perkotaan, yaitu masuknya ke daerah. Kemudian kalau pajak daerah itu ada kendaraan bermotor. Jadi kalau kita bayar pajak motor, pajak mobil, nah itu masuknya ke APBD karena dia pajak daerah. Pajak hotel dan restoran dan pajak reklame. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Ada 3 sistem yang kita gunakan. Jadi masing-masing pajak itu, PBB misalnya, PPh atau PPNBM itu memiliki sistem yang kadang-kala tidak sama. Contoh misalnya PBB. PBB itu menggunakan sistem Official Assessment System. Jadi langsung
dihitung oleh pemerintah, kemudian ditentukan, jadi kita tinggal bayar. Tapi ada juga yang semi official assessment system menggunakan pihak ketiga. Contoh misalnya PPh 21. Nah, siapa yang menghitung? Karena PPh 21 ini pajak untuk karyawan, jadi dihitung oleh perusahaan biasanya ya. Nah, ini pihak ketiga yang terlibat. Kemudian ada full self assessment system. Nah, ini kita diberikan kewenangan secara penuh untuk menghitung, menentukan besaran pajak dan melaporkan serta membayarnya sendiri. Contohnya adalah PPh, PPN, PPNBM. Nah, alur perpajakan di Indonesia itu sedikit rumit ya sebenarnya, tapi nggak terlalu susah lah ya. Hanya kadang-kadang kita tuh wajib pajak tuh banyak yang tidak sadar, ya. Jadi kurang kesadaran untuk mengikuti alur perpajakan ataupun membayar pajak ya. Makanya nanti kalau misalnya sempat ya nanti Bapak minta kalian untuk membuat pamfletnya agar orang tertarik untuk bayar pajak gitu ya, atau ajakan untuk membayar pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, namanya nomor pokok wajib pajak ya. Kemudian setelah terdaftar, kemudian kita menghitung jumlah pajak yang terutang. Ya, namanya surat setoran pajak. Nah, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT ya. Nah, kemudian melaporkannya secara langsung ke kantor perwakilan pajak ya. Dan wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini cukup ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk melakukan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan menghitung cara pengenaan pajak. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.